Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Saya Aziza. Kita buat olahan daging yuk. Nah, di sini aku mempunyai lengkuas satu ruas, kita potong-potong. Tidak lupa di sini juga aku tambahkan jahe 2 ruas. Kemudian ini kita potong-potong lalu kita sisihkan. 100 gram cabai merah besar, kita potong-potong ya. Nah, nanti bumbunya ini kita akan blender. Aku potong-potong biar nanti blendernya nggak terlalu berat. 100 gram cabai keriting, ini kita potong-potong juga sama seperti cabai merah besar. Kemudian di sini juga aku tambahkan 100 gram bawang putih. Untuk banyaknya aku nggak hitung ya teman, tapi kalau kalian ingin lebih gurih kalian boleh tambahkan. Juga 120 gram bawang merah, ini kita sama potong-potong. 5-6 buah butir kemiri. Ini kita geprek ya. Kemudian nanti bumbunya ini kita akan blender dengan menggunakan minyak juga sedikit air. Nah, di sini aku kelupaan masukkan ketumbar. Nah, kemudian kita siapkan wajan atau kuali lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender. Nah, ini kita akan masak ya sampai bumbunya benar-benar tanak. Ini kita aduk ya biar tercampur rata dan bumbunya merata. Kemudian di sini aku tambahkan 2 batang serai, 3 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek ya. Nah, ini kita masak. Nah, kira-kira udah mulai seperti ini. Kalau kalian ingin lebih lama lagi boleh. Kemudian di sini aku tambahkan 7 butir kapulaga. Nah, ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau kalian mempunyai daun kunyit, kalian boleh tambahkan. Atau kalian mempunyai bunga lawang juga boleh kalian tambahkan. Kebetulan aku nggak punya, jadi aku nggak tambahkan. Kemudian di sini aku tambahkan 1 kilogram daging sapi. Aku ambil bagian pahanya ya teman, biar lebih cepat matangnya. Ini kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita tumis di awal. Lalu ini kita aduk hingga semua bumbu menutupi daging. Nah, ini kita aduk ya. Kita menggunakan api sedang, jangan menggunakan api besar, takutnya nanti bumbunya ini akan gosong di bagian bawahnya. Nah, ini kita akan aduk terus si dagingnya sampai dagingnya ini berubah warna. Lalu kalian boleh tambahkan air. Aku tambahkan kira-kira 50 ml di bekas blenderan ya, 50 sampai 100 ml. Kemudian di sini aku mempunyai santan encer sebanyak 1500 ml. Ini kita masukkan semuanya ke dalam tumisan daging. Lalu ini kita akan masak sampai dagingnya ini benar-benar empuk. Tapi pada saat kalian masukkan santannya, sebaiknya kalian sering-sering aduk ya teman, biar santannya nanti nggak pecah. Kalau dirasa panasnya udah merata, kalian boleh tinggal sesekali. Nah, kira-kira seperti ini ya teman, ini santannya udah aman untuk kita tinggal sesekali. Kemudian kalian boleh tambahkan kaldu bubuk, pala bubuk, atau jintan bubuk. Lalu kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini matangnya atau santannya udah panas merata, jadi nggak usah dikhawatirkan kalau santannya akan pecah. Di sini juga aku tambahkan 50 gram gula aren. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh tambahkan gula merah. Maaf tidak terekor, kalian juga boleh masukkan air asam jawa. Nah, ini kita aduk terus biar bagian bawahnya nggak gosong ya teman. Nah, dalam membuat olahan daging ini memang kita harus ekstra tenaga, buatnya lama tapi rasanya istimewa. Rasa pegel ngaduknya ini akan terbayar pada saat daging rendangnya ini benar-benar matang. Nah, dalam buat rendang ini kita harus ekstra sabar ya teman. Di sini aku buatnya si rendangnya ini kira-kira 6-8 jam. Kalau kalian hasilnya ingin lebih hitam lagi, kalian bisa masak hingga 10 jam. Nah, kali ini aku buat rendangnya nggak pakai kelapa parut ya teman, atau kelapa yang kita tumbuk halus hingga berminyak. Tapi kalau kalian ingin pakai lebih enak lagi. Nah, ini kita akan masak terus sampai mengeluarkan minyak atau bumbunya ini benar-benar tanak.
Nah, nanti kira-kira 6 jaman kalian bisa masukkan lagi santan kental sebanyak 500 ml. Nah, untuk masukkan santan kentalnya ini maaf tidak terrekod ya teman karena chargernya ini aku lowbat. Tapi pada saat kalian masukkan santan kentalnya, pastikan bumbunya udah benar-benar matang dan airnya ini udah berkurang. Nah, ini kita aduk terus ya sampai dagingnya benar-benar matang dan bumbunya mengeluarkan minyak. Setelah ngaduknya 6 sampai 10 jam, hasilnya seperti ini. Kalau kalian ingin warnanya lebih gelap lagi, kalian bisa masak lebih lama lagi. Nah, ini kalian bisa santap dengan buras atau lontong atau sepiring nasi hangat. Pokoknya ini bumbunya juara. Dagingnya ini empuk banget. Kalian bisa lihat ya pada saat aku cubitnya. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba di rumah. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat rendang ala dapur Saira Asisa. Semoga resep ini bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.